Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Maulana. Perkenalkan, nama saya Rajin Maulana. Kami dari Teknik Informatika A, kelompok 14. Kami kelompok 14 akan membahas materi tentang Pendidikan agama Islam dalam membentuk kepribadian Muslim. Untuk pembahasan pertama akan dibahas oleh rekan saya, Rajib Maulana. Berikut adalah pengertian pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani ajaran Islam. Dibarengi dengan tuntunan untuk menghormati agama lain agar tercipta hubungan antar kesatuan dan persatuan bangsa. Sedangkan menurut Ahmad Tafsir, pendidikan agama Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan siswa agar memahami ajaran Islam, knowing, terampil melakukan, doing, dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, being. Tujuan dan fungsi pendidikan agama Islam. Yang pertama ada tujuan pendidikan agama Islam. Tujuan pendidikan agama Islam ini untuk menumbuhkan, meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan. Begitu juga dengan ketakwaannya. Fungsi pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam berbasis komputer, yakni ada 7. Yang pertama adalah fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan di sini adalah bertujuan untuk mengembangkan sekaligus meningkatkan keimanan siswa untuk dirinya sendiri dalam hal di lingkungan keluarganya. Yang kedua ada fungsi penanaman nilai. Penanaman nilai di sini adalah nilai moral, nilai sosial, juga dia tergantung oleh keluarganya, lingkungan keluarga maupun lingkungan sosialnya sendiri. Dan yang ketiga ada fungsi penyesuaian mental. Fungsi penyesuaian mental di sini adalah bagaimana cara anak menyesuaikan mentalnya di lingkungan hidup mereka, baik itu lingkungan fisik maupun sosial. Untuk yang keempat ada fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan di sini adalah untuk memperbaiki kesalahan, kelemahan maupun kekurangan peserta didik. Kelima ada fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan di sini adalah untuk mencegah anak agar tidak terjerumus ke hal-hal negatif. Yang keenam ada pengajaran. Pengajaran di sini adalah hal yang diberikan kepada anak oleh orang tua agar mereka dapat mengerti tentang pendidikan agama Islam. Dan untuk yang terakhir ada penyaluran. Penyaluran di sini adalah hal baik yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya supaya anaknya dapat menyalurkan hal baik tersebut kepada temannya maupun orang lain yang menurut mereka tidak mengerti tentang pendidikan agama Islam. Ruang lingkup pendidikan agama Islam. Adapun ruang lingkup pendidikan agama Islam diantaranya adalah pelajaran Al-Quran Hadis, pelajaran akidah akhlak, pelajaran fikih, pelajaran sejarah kebudayaan Islam, dan pendidikan bahasa Arab. Yang tentunya hal tersebut sangat berpengaruh terhadap peningkatan pendidikan agama Islam demi mewujudkannya sebuah kepribadian muslim yang lebih baik lagi ke depannya. Selanjutnya ada faktor pendukung dan faktor penghambat pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama faktor pendukung. 1 adalah orang tua. Sudah kita ketahui bahwa orang tua sangat berperan penting dan bertanggung jawab atas pendidikan anaknya dengan memberikan pendidikan yang lebih baik berdasarkan nilai-nilai akhlak dan spiritual yang luhur. Nah, orang tua juga sangat berperan aktif dalam pembentukan watak anaknya yang berakhlak mulia, karena bahwasanya setiap bayi yang dilahirkan ke dunia itu tergantung orang tuanya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW sebagai berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu kana yaqulu qala Rasulullah SAW ma min maulidin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi wa yunasiranihi wa yumajjisanihi. Rawahul Bukhari wal Muslim. Artinya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda,
Setiap anak dilahirkan ke dunia dalam keadaan fitrah, suci, dan kedua orang tuanya lah yang membuat mereka menjadi seorang Yahudi, menjadi seorang Nasrani, maupun menjadi seorang Majusi. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap orang tua selalu menjadi patokan. Jika anaknya dibawa ke dalam arus pendidikan agama yang baik, maka anak tersebut akan mendapatkan kepribadian muslim yang berakhlakul karimah. Faktor pendukung yang kedua adalah guru atau pendidik. Guru adalah orang tua kedua kita saat kita berada di kelas, di sekolah, maupun di kampus. Guru adalah orang yang berjasa dan siap sedia bertanggung jawab pada anak didiknya dengan memberikan pendidikan melalui materi-materi yang berhubungan tentang misalkan keteladanan, toleransi, dan kedisiplinan yang bertujuan agar anak didiknya dapat menjadi muslim yang berkepribadian, berbudi pekerti luhur. Selanjutnya ada faktor penghambat pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu lingkungan. Lingkungan sangat berperan penting dalam mewujudkan kepribadian seseorang. Peran lingkungan dalam mewujudkan kepribadian seseorang, baik lingkungan prakelahiran ataupun lingkungan pasca kelahiran, adalah masalah yang tidak bisa dipungkiri, terkhusus lingkungan keluarga. Baik buruknya kepribadian seseorang tergantung pada lingkungan yang ada di sekitarnya. Tapi saya tekankan bahwa tidak 100% lingkungan dapat memengaruhi manusia. Karena bahwasanya Allah menciptakan manusia disertai dengan adanya ikhtiar dan hak pilih. Dengan adanya ikhtiar, manusia bisa merubah nasib dirinya sendiri.